Kita awali dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadari wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Kita lanjut di maqalah yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ata asyarata. Nah, ini maqalah yang ke-14 dari bab ke-6 ya. Qala. Oke, Pak Ujang, terima kasih Pak Ujang Ikram, semoga barokah ya. Terima kasih Pak Ujang. Qala ahnafu bnu Qaisin radhiyallahu anhu. Ya, kolaknya fi'il madi, ahnafu fa'il yang dirofakkan dengan dhammah. Bu Mimi, terima kasih. Kemudian ibnu adalah badal ya. Badal yang dirofakkan dengan dhammah wa huwa mudhaf. Maka depannya dibaca mudhaf ilaih. Qaisin mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Jadi ahnaf itu siapa? Ahnaf itu ibnu Qaisin. Jadi anak laki-lakinya Qais begitu. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu ini adalah kalimat i'tiradiyah ya. Sudah satu kalimat. Radhiya itu fi'il madi, Allahu fa'il yang dirofakkan dengan dhammah. Radhiyallahu anhu. Annya huruf jar, hunya domir mutasil sebagai majrur. Jadi radhiyallahu anhu itu sudah satu kalimat. Dan itu sebagai kalimat i'tiradiyah. Kalimat di dalam kalimat ya, itu namanya kalimat sisipan begitu ya. Jadi kalimat di dalam kalimat ya. Qala ahnafu bnu Qaisin belum sempurna, baru ketemu fiil fa'il terus masuk kalimat. Nah, ini namanya kalimat i'tiradiyah. Terus dilanjut karena qala itu butuh makulul qauli ya. Qala disebut sempurna apabila ketemu makulul qauli. Apa itu makulul qauli? Makulul qauli itu ucapan. Qala ahnafu. Ahnaf berkata. Nah, apa kata-katanya? Nah, sebelum ketemu ucapannya, kata-katanya ada kalimat radhiyallahu anhu. Maka kalimat di dalam kalimat disebut kalimat sisipan. Ya, maka disebut kalimat i'tiradiyah. Begitu ya. Oke, kemudian di sini ada la rohata. Ini la-nya nafi lil jinsi. Rohata isim la yang dinasabkan dengan fathah. Bang Ar. Oke, terima kasih Bang Ar. Jadi rohata ini adalah isim la. Ingat ya, kalau isim la itu tidak boleh bertanwin. Makanya dibaca rohata. Jadi rohata ini adalah isim la yang dinasabkan dengan fathah. La-nya nafi lil jinsi. Jadi artinya itu kosong. Tidak ada. Tidak ada itu kosong kan ya. Tidak ada rohata. Rohata itu artinya ketentraman. Jadi la rohata. Tidak ada ketentraman. Gitu. Berarti budo khobar. Nah, khobar la itu kebanyakan jer dan majrur. Maka di depan ada li. Li huruf jer al-hasudi. Majrur yang dijerkan dengan kasroh. Jadi lil hasudi ini adalah khobar la. Begitu ya. Jadi tidak ada ketentraman bagi orang yang hasud. Nah gitu. Tidak ada ketentraman bagi orang yang hasud. Hasud itu dengki ya. Hasud itu dengki. Oke. Lili Wahyudi mohon diperjelas tentang isim la Ustaz. Ya, jadi la ini namanya la nafi lil jinsi. Jadi kalau la nafi lil jinsi itu akhwatnya inna. Saudaranya inna. Ya, jadi perilakunya ya kayak inna. Ya, isimnya dibaca nasab, khobarnya dibaca rofa. Cuman kalau dalam isim la itu tidak boleh bertanwin. Gitu. Makanya ini bacanya rohata.
Ya, jadi isim la yang dinasabkan dengan fathah. Ya, jadi tidak ada ketentraman. Lil hasudi. Nah, lil hasudinya itu jar majrur. Ya, jar majrurnya itu muta'alik pada khobarnya la. Ya, jadi bisa disebut khobar la. Begitu ya. Khobar lanya itu jar majrur. Kita yang perlu diingat lafad Al-Quran la roiba fihi, yaitu lanya la nafil jinsi, roibanya isim la yang dinasabkan dengan fathah, fi huruf jar, hinya domir muttasil sebagai majrur. Nah, fihi itu muta'alik pada khobar la. Ya, itu sama dengan ini lil hasudi jar majrur. Pokoknya kalau ada la nafil jinsi yang diingat itu adalah la roiba fihi, insya Allah membantu ya, membantu semakin jelas begitu. Nah itu, jadi lanya nafil jinsi, rohata isim la yang dinasabkan dengan fathah, li huruf jar, al hasudi majrur yang dijerkan dengan kasroh, lil hasudi khobar dari la. Ya, jadi tidak ada ketentraman bagi orang yang hasud. Hasud itu apa? Dengki ya. Hasud itu dengki. Nanti maknanya ada di bawah lah ya. Nanti kita akan lebih paham. Kemudian di sini ada kola. Nah, ini kola fi'il madi ya. Maka depannya dibaca fa'il. Fa'il itu isim yang rofa. Maka dibaca Abdul Mu'ti. Abdunya fa'il yang dirofakan dengan dhamma wa huwa mudhof. Al-mu'ti mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasroh muqaddar. Jadi qala telah berkata. Nah, siapa yang berkata? Abdul Mu'ti. Nah, begitu ya. Cuman belum selesai. Di sini ada as-samlawi. Nah, gitu ya. Jadi ini dilanjut ada lafad as-samlawi. Ya. Naklan. Aduh. Kejedot ini tangannya. Ya, naklan. Naklan ini adalah hal, menjelaskan keadaan. Ya, naklan adalah hal. Hal itu adalah isim yang nasab yang masuk pada kalimat sempurna yang menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bih. Nah, ini makanya naklan bukan maf'ul tetapi hal ya. Dia menjelaskan keadaan fa'il ya. Jadi Abdul Mu'ti ini berkata. Itu berkata itu ada keterangan keadaannya. Berkatanya itu kata-katanya mengambil dari mana. Makanya naklan itu menukil ya. Menukil. An syaikhihi. An huruf jar, syaikhi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Jadi an syaikhihi, dari gurunya. Ya, dari gurunya. Kira-kira ini dibacanya apa ini? Ya, dibacanya nasab, ngejer, apa rofa depannya. An syaikhihi titik-titik. Ayo coba. Komen dikit. Dibaca rofa. Oke, apa lagi? Kita bapak ini nasi ikhul ibadah. Ujang ikram jer. Ya, kalau dibaca jer sebagai apa? Ya, Faisal Mukti juga jer ya. Oke, Mas Edi assalamualaikum. Oke ya. Jer karena jadi badal, masya Allah. Sip ya. Jadi dibaca jer, badal ya. Pengganti ya. Jadi an syaikhihi, dari gurunya. Siapa gurunya itu? Nah, maka ini dibaca badal, al badri gitu ya, dibaca kasro. Oke, bagus ya, badal tad, alhamdulillah. However ya. Oke, jadi dibaca badal Pak ya. Jadi beliau itu menukil dari gurunya. Nah, siapa nama gurunya itu? Al-Badri. Ya, dulu saya menjelaskan badal itu ala Sayyidina Muhammadin. Nah, alanya huruf jar, Sayyidi majrur yang dijerkan dengan kasroh.
Ya, wa huwa mudhof. Naknya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Ya. Gitu ya. Nah, saya jelasin dulu sedikit tentang badal ya biar ingat ya. Jadi badal itu pengganti. Jadi kalau ada lafaz seperti ini misalnya, mengingatkan ya. Nah, misalkan begini. Nah, ala sayyidina. Sayyidi ya. Baru di sini ada Muhammad. Nah, itu. Ini alanya huruf jar. Nah, gitu. Sayyidi ini majrur. Yang dijerkan dengan kasroh. Wa huwa mudhof. Nah, domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Nah, ini Muhammad ini badal. Ya. Badal mengikuti mubdal minhu-nya. Kalau mubdal minhunya ngejer, maka ini dibaca Muhammadin. Nah, begitu. Ya, tapi kalau alaknya dibuang misalkan, maka bacanya jadi sayyidu. Nah, misalkan alaknya dibuang ya, maka dibaca sayyidu. Nah ini idofah. Ya, idofah. Mana mudofnya? Sayyidu. Isim di awal itu harus rofa. Berarti mubtada. Nah gitu kan. Mubtada itu rofa. Sayyidu mubtada yang dirofakan dengan doma. Wa huwa mudhof. Nah domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Maka Muhammadnya dibaca Muhammadun. Ini namanya badal. Jadi badal itu selalu mengikuti mubdal minhunya. Ya. Gitu. Beda kan sama ini. Kalau ini dimasuki huruf jar dulu, maka menjadi sayyidi majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Nah, domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Muhammadin badal dari lafad sayyidi, maka dibaca Muhammadin. Ya, badal selalu mengikuti mubdal minhu-nya. Tapi kalau alaknya dibuang, maka bacanya jadi sayyidu. Sayyidu mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Nah, domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Maka Muhammadun badal mengikuti mubdal minhunya. Mubdal minhunya rofa, dia juga ikut rofa. Ya, jelas ya? Oke, itulah badal ya. Badal itu pengganti. Yang namanya pengganti harus pas. Ya, kita naik motor tiba-tiba bannya lepas, rodanya lepas. Karena bautnya lepas, maka harus diganti dengan baut yang sama. Kalau tidak sama, ya nggak bisa. Itu namanya pengganti, badal gitu. Oke, sip, Dendo. Oke, Den ya. Mudah-mudahan istiqomah ya, Den ya. Ikut terus. Oke. Lanjut tadi ya. Jadi tadi, maka an syaikhi, annya huruf jar, syaikhi majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Hi-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih, maka dibaca al-badri, badal dari lafad syaikhi, atau badal dari mubdal minhunya syaikhi. Nah, baru di sini rahimahullahu ta'ala. Nah, ini rahimah ini fi'il madi. Ya, hu-nya domir muttasil nempel ke fi'il, maka jadi maf'ul bih muqaddam. Allahu kenapa dibaca rofa? Allahu fa'il yang dirofakan dengan doma gitu. Jadi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Nah, Allahnya juga di sini punya ta'ala ya. Ta'ala fi'il madi, fa'ilnya huwa. Ini sebagai kalimat i'tirodiyah. Termasuk rahimahullahu ta'ala ini pun kalimat. Dan kalimat ini adalah kalimat i'tirodiyah. Kalimat di dalam kalimat. Ya, karena kalimat ini belum selesai ya. Belum selesai. Masuklah satu kalimat murni. Itu namanya kalimat sisipan. Ya. Kalimat i'tirodiyah. As-Samlawi. Naklan. Ya, jadi beliau menukil an syaikhihi dari gurunya, yaitu, nah itu. Jadi kalau badal diterjemahkannya menggunakan yaitu al-badri rahimahullahu ta'ala. Nah, baru di sini dibaca
fiil. Yabla ini fiil mudhari. Oke. Fiil mudhari, kemudian depannya dibaca al-hasudu. Ya. Dibaca al-hasudu, dia fa'il. Fa'il dari yabla. Al-hasudu, orang yang hasud akan rusak. Gitu ya. Atau boleh diartikan dari depan, yabla akan rusak. Siapa yang akan rusak? Al-hasudu. Kenapa dibaca rofa? Karena menjadi fa'il. Ya. Fa'il itu adalah isim yang rofa. Jadi orang hasud akan rusak. Bi khomsatin, binya huruf jer, khomsatin majrur, yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Yabla al-hasudu bi khomsatin. Yabla atau yubla Ustaz, yabla. Kalau yubla di majhul ya. Ya, ini tidak di majhul. Yabla akan rusak ya. Jadi akan rusak al-hasudu. Ya. Orang yang hasud bi khomsatin, sebab 5. Gitu. Sebab 5. Jadi orang hasud itu akan rusak sebab 5 ya. Nah, maka ini dibacanya husula, husuli, apa husulu? Ayo. Kira-kira bacanya nasab, jer, apa rofa? Ayo, monggo komen. Ayo. Jasa tosun lu. Oke. Jer ya Pak Ujang. Kang Ujang ya. Jer. Oke. Jero, rofa. Oke. Li, denda. Oke. Yang benar adalah jer ya. Ya, husuli. Jer. Ayo, kenapa bacanya jer? Itu. Karena dia membadalkan bi khomsatin. Ya. Jadi sebab 5. 5 itu apa aja? Yaitu, nah gitu, badal ya. Hebat ya. Kang Ujang, sip ya, badal. Oke. Jadi husuli. Husuli. Jadi badal dari lafad khomsatin. Ya. Wa huwa mudhof. Jadi husuli. Dibaca husuli badal ya. Badal, maka depannya dibaca mudhof ilaih. Husuliz zammi, pakai tasdid ya. Husuliz zammi lahu. Gitu. Jadi husuli itu diartikannya hal terjadinya caci maki, begitu jadinya. Hal terjadinya caci maki lahu baginya. Gitu. Jadi orang hasud itu rusak dengan 5 hal, sebab 5 hal. Dari 5 hal itu yang pertama adalah husuliz zammi lahu. Ya. Hal terjadi pada dirinya adalah caci maki. Zam itu artinya caci maki. Ya. Coba kita ingat-ingat materi yang dulu. Orang hasud itu berbuat dosa kepada siapa? Ayo, sok tebak. Ketika seseorang hasud, itu dia berbuat dosa kepada siapa? Ayo, sok. Berbuat dosa pada siapa? Lupa ya. Coba ada yang komen nggak? Neneng Daryati, Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf telat, bisa diulang? Ya, insya Allah nanti diulang ya Pak ya. Kepada manusia, Alvin, kepada dirinya sendiri, oke. Ayo, Mas Pak Teguh, pada diri sendiri, oke. Wong Etan, naik tad, ketutup komen, oh gitu ya. Nah ini, udah naik Pak, oke. Supri, kepada orang lain, Pamanain, kepada diri, aduh. Temimin apa? Oh naik ya, naik. Ayo, berbuat dosa kepada siapa? Orang yang hasud itu berbuat dosa kepada siapa? Monggo, ayo komen dulu. Masya Allah, pada orang lain. Oke, merugikan diri sendiri. Oke. Sekarang kita nggak boleh jawabnya ngarang ya. Nggak boleh ngarang jawabnya. Ya, harus ada dasarnya gitu kan. Kepada yang dihasud. Oke, Pak
Azhari. Allah Ustaz. Nah, Pak Azhari masih ingat materinya. Jadi dia berbuat dosa kepada Allah. Berbuat dosa kepada Allah. Kok bisa? Oke, kita buka ya. Ini materi dulu. Nah, kita buka ini. Nah, di sini ada materi dulu. Kalau kita mau ingat-ingat, ini ada di bab keempat. Nah, bab keempat ya. Ada di bab keempat. Oh. Ada di bab keempat. Waduh, ini mentok tapi ya, Masya Allah. Mentok ini. Nah, coba. Kenapa orang hasud itu berbuat dosanya kepada Allah? Nah, di situ terhalang tulisan-tulisan enggak? Terhalang tulisan-tulisan enggak? Nah, saya naikin coba. Nah itu. Nah ini. Kelihatan ya? Ini. Jadi orang yang hasud itu asa'ta 'alallahi fi fi'lihi. Engkau berbuat dosa kepada Allah fi fi'lihi, dalam perbuatan Allah, pada yang dilakukan oleh Allah. Gitu. Jadi kalau kita hasud pada seseorang, asa'ta. Asa'ta ini fi'il madi, engkau telah berbuat buruk. Maknanya berbuat dosa ala Allah, kepada Allah, fi fi'lihi, dalam perbuatannya. Artinya pada apa yang Allah perbuat pada seseorang, kemudian kita iri kepada orang itu. Berarti kita itu berbuat dosa kepada Allah. Karena apapun yang dilakukan oleh Allah itu adalah sudah bijaksana. Allah itu maha bijaksana. Nah, apa Qur'annya Allah maha bijaksana? Al-Hakim, wallahu alimun hakimun. Hakimun itu dalam tafsirnya itu bisun'ihi. Allah itu bijaksana di dalam perbuatannya. Jadi apapun yang dilakukan oleh Allah itu sudah kebijaksanaan Allah. Artinya orang itu layak mendapatkannya. Tidak ada satu perbuatan Allah kepada hambanya merugikan, tidak ada. Semuanya adalah mahmud. Allah itu al-hamid. Apa yang dilakukan oleh Allah itu terpuji. Manfaat baiknya buat diri makhluk itu. Jadi ketika Allah memberikan kelebihan kepada seseorang, kemudian kita iri, hasud pada seseorang itu, berarti kita telah berbuat dosa kepada Allah. Bukan kepada dirinya. Bukan kepada orang yang dihasudinya, tetapi dia sudah tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Allah. Nah, begitu ya. Oke. Fathul Mu'in buat besok Pak. Subhanallah. Fathul Mu'in ya. Restu bumi ya. Oke. Oke. Lanjut ya. Fitrianti juga ikut hadir ya, alhamdulillah. Basam. Afan bab 4. Belum gabung Ustaz. Oh iya, belum gabung waktu itu ya Pak Sam ya. Oke. Nah ini, kita lanjut. Jadi ketika kita hasud pada seseorang, kita telah berbuat salah kepada Allah dengan apa yang dilakukan oleh Allah. Allah itu Al-Hakim. Allah itu sudah bijaksana. Kita lihat keterangannya. Iza anta lam tardo. Ini tardo, ini fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam. Dengan tanda jazmnya hilangnya huruf ilat. Jadi tardo ini aslinya ada alif bengkok. Karena dijazmkan oleh lam, maka hilang huruf ilatnya. Idza anta lam tardo li ma wahaba. Gitu. Ya. Apabila engkau lam tardo, engkau tidak rela, engkau tidak ridho li kepadaku. Nah, maksudnya kepadaku tuh orang yang dihasudi. Ma wahaba, terhadap apa-apa yang wahaba Allah telah anugerahkan. Gitu ya. Jadi apabila engkau tidak ridho kepadaku, ya, berarti ku-nya itu orang yang dihasudi sama kita. Gitu.
terhadap ma, ini ma-nya berarti maf'ul bih, ya, isi mausul sebagai maf'ul bih, maka butuh silah. Nah ini silahnya wahaba. Wahaba fi'il madi, fa'ilnya huwa sebagai silah mausul dari ma. Jadi apabila engkau tidak ridho, tidak rela kepadaku terhadap apa yang Allah telah anugerahkan, itu wahaba itu anugerahkan. Apa yang terjadi? Fajaza karobbi bi'an zadani, gitu. Ya, tulisannya kegedean apa kekecilan? Nah, gedein dikit. Nah itu. Nah, ini ya, saya naikin lagi biar nggak terhalang. Nah itu, ya, ingat ya. Idza ini zorof. Zorof bermakna syarat, itu bakal ketemu dua kalimat. Kalimat pertama fi'il syaratnya, kalimat kedua jawab syaratnya. Maka ini fa-nya namanya fa robito. Fajaza, jaza fi'il madi, fa'ilnya huwa, kembali kepada Allah. Ka-nya domir mutasil sebagai maaf salah. Jaza ini fi'il madi, domirnya huwa, maka fa'ilnya adalah robbi. Jadi robbi ini fa'il yang dirofakan dengan domah, dibaca kasroh untuk memudahkan kiroat wa huwa mudhof. Iyanya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu. Nah ini ka-nya adalah maf'ul bi muqaddam. Jadi jaza fi'il madi sebagai jawab idza. Ka-nya domir mutasil sebagai maf'ul bi muqaddam. Robbi fa'il dari jaza yang dirofakan dengan domah, dibaca kasroh untuk memudahkan kiroat wa huwa mudhof. Iyanya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Makanya kalau diartikan, maka Tuhanku Allah pasti membalasmu. Nah, munya siapa? Munya orang yang hasud. Kita misalkan, kita hasud pada seseorang. Ya. Maka Tuhanku, Tuhankunya itu orang yang dihasudi. Ya. Maksudnya, ku-nya itu orang yang dihasudi. Maka Tuhanku pasti membalasmu. Bagaimana cara membalasnya? Bi'an zadani. Itu. Dengan cara zadani. Zada fi'il madi. Fa'ilnya huwa. Kembali ke Robbi. Ya. Dengan cara dia Allah menambahkan nikmat ni kepadaku. Gitu. Jadi kalau kita hasud pada seseorang itu rugi besar. Kenapa disebut rugi besar? Sudahlah kita dosa kepada Allah karena telah merasa bahwa Allah itu tidak adil pada diri kita, berarti berbuat dosa kepada apa yang dilakukan oleh Allah. Yang kedua, orang yang dihasudi itu malah ditambah nikmatnya oleh Allah. Makanya jangan sekali-kali hasud pada orang lain. Itu ruginya dua kali. Satu, dosa kita kepada Allah karena sudah menuduh Allah. Yang kedua, orang yang dihasudinya itu justru ditambah nikmatnya oleh Allah. Bi'an zadani. Ini hanya adalah huruf masdariyah. Yang maknanya itu menjadi isim kalimat di depannya. Menjadi kata benda. Jadi sudah kepastian. Sudah kepastian. Pasti benda itu tidak gerak. Maknanya tetap. Tetap. Jadi kalau kita menghasudi seseorang, Allah itu menetapkan bahwa orang yang dihasudi itu pasti ditambah nikmatnya. Jadi kita semakin mencaci diri kita seperti tadi. Ya, dalam materi yang baru itu bahwa seseorang hasud itu pasti akan mendapatkan cacian. Cacian kepada dirinya dan orang lain pun mencaci, mencibir. Nah, begitu. Nah, itu ternyata ini ruginya. Kemudian ditambah lagi wasadda alaika wujuhat tolabi. Wasadda, bawahnya atop, sadda fi'il madi, fa'ilnya huwa. Dan Allah menghalangi alaika kepadamu wujuhat tolabi, pintu-pintu permohonan. Tuh. Jadi doa-doa kita tidak akan terkabul sebab hasud. Karena ditutup oleh Allah.
Wasadda alaika wujuhat tolabi. Wujuh itu wajah, maknanya arah, maknanya pintu. Jadi pintu-pintu permohonannya ditutup oleh Allah. Itulah. Jadi rugi besar menjadi orang yang hasud, itu rugi besar, tidak ada untungnya sama sekali. Satu, dia telah berbuat dosa kepada Allah. Yang kedua, orang yang dihasudinya malah akan ditambah nikmatnya. Yang ketiga, doa-doa kita akan terhalang. Wasada alaika wujuhat tolabi. Itu rugi besar. Rugi besar, itulah orang hasud. Makanya jangan sekali-kali